Katanya obat jenis psikotropika ampuh, boleh beli 1 strip. Boleh minta resep dokternya? Tapi saya tidak punya resep dokternya. Maaf Pak, pembelian obat-obat psikotropika harus berdasarkan resep dokter. Betul. Untuk setiap penyalahgunaan narkotika dan psikotropika akan ditindak tegas sesuai undang-undang. Badan POM melaksanakan aksi nasional pemberantasan penyalahgunaan obat. Pastikan Anda menggunakan obat secara aman. Untuk informasi, hubungi kontak center Halo BPOM. Nggak terlalu padat ya? Ya, secara keseluruhan Pak terkendali Pak. Alhamdulillah yang masker juga turun, semua menggunakan masker Pak. Yang turun di stasiun. Operasi PSBB juga gitu. Kalau udah berapa tertib mereka pada pakai masker. Sepanjang jalan saya lihat orang pada pakai masker. Kalau untuk kendaraan aman? Ya, aman. Aman? Jadi lakukan tracing dulu, terus yang terdeteksi, tercurigai di swab. Nah, kalau yang model begitu, satu kelompok disampel semua. Nah, overall costnya jadi lebih mahal sebetulnya. Karena you're doing swab. Terus yang kedua, risiko pada pengelola lebih tinggi. Yang ketiga, orang yang melakukan pooling itu. Karena itu bukan sesederhana sekedar kumpul gitu. Terus yang ketiga, potensi errornya lebih tinggi. Karena tidak semuanya bisa transmitted. Iya sih, sama digabung jadi satu semua ya. Nah,
situ kemudian kita ngerjain dengan cara sekarang, tapi memang harus aman, Pak. berapa banyak yang sudah keluar di sini? Yang masuk berapa, Mas? Di sini yang masuk normalnya 277. Berapa batasannya, Pak? Kalau memang ternyata penumpang di beberapa hari ini jumlahnya nggak terlalu banyak. The train bound for Liverpool Scrap and Selamat pagi. Sehat semua? Jadi pagi hari ini kita memantau di berbagai kawasan di Jakarta karena kita tahu ini adalah masih masa PSBB. Wabah di Jakarta belum selesai, tetapi kita tahu ini adalah masa transisi di mana beberapa sektor sudah mulai bisa beraktivitas. Salah satunya adalah kegiatan perkantoran. Akan tetapi, saya ingin mengingatkan kepada semua, seluruh protokol kesehatan harus ditaati. Menggunakan masker harus sepanjang waktu, di mana saja, kapan saja. Dan kita tadi lihat, para penumpang yang keluar dari kendaraan umum 100% menggunakan masker. Petugas kita tadi menjaga di sana. Tapi kita ingin ingatkan bahwa tanggung jawab untuk saling mengingatkan ada pada kita semua. Kalau tidak pakai masker memang ada denda 250.000, tapi ini bukan soal dendanya, ini soal pencegahan penularannya. Sejauh ini jumlah penumpang kendaraan umum masih amat rendah, bisa dibilang tidak padat, lalu lintas yang lebih padat, karena lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi.
Gitu. Pak, tadi sempat masih ditemukan di halte Cikoko Stasiun Cawang itu masih ramai, Pak. Maksudnya? Warganya masih menumpuk, Pak. Ya, jadi di semua tempat nanti akan diatur supaya sebisa mungkin berjarak. Tantangannya ada di tempat-tempat di mana antar bis itu ada transit. Kalau di halte yang orang mengantri keluar itu bisa dikelola di luar. Tapi perpindahan antar bis biasanya tempatnya lebih padat. Tapi tim dari Transjakarta sudah menyiapkan juga untuk mekanismenya. Nanti saya minta menjelaskan. Pak, kira-kira terkait untuk ganjil genap nih, Pak, kapan kira-kira akan diumumkan, disahkan ganjil genap akan mulai berlaku? Terus untuk kendaraan bermotor, sepeda motor kan juga akan diberlakukan ganjil genap. Atas dasar apa sih, Pak, alasannya, Pak? Jadi begini, peraturan gubernur menyatakan bahwa dalam masa transisi ini, bila ternyata angka kasus meningkat, pasien meningkat, bisa dilakukan kebijakan rem darurat. Tapi bukan berarti akan dilakukan. Itu bisa dilakukan. Nah, sama dengan dalam masa transisi ini bisa diberlakukan ganjil genap. Tapi bukan berarti itu akan dilakukan. Jadi baca lengkap di situ bahwa bila ganjil genap dilakukan, maka akan ada surat keputusan gubernur. Selama belum ada surat keputusan gubernur, maka tidak ada ganjil genap. Dan kebijakan itu dilakukan jika dipandang perlu ada pengendalian jumlah penduduk di luar rumah, karena ternyata yang keluar rumah lebih banyak daripada yang bisa dikendalikan. Jadi selama belum ada kondisi yang mengharuskan pengendalian jumlah penduduk di luar dan selama belum ada surat keputusan gubernur, maka tidak ada ganjil genap. Bahkan saya harus garis bawahi, sejak 15 Maret ganjil genap di Jakarta ditiadakan. Tujuannya apa? Supaya potensi penularan di kendaraan umum bisa dikurangi. Nah, peniadaan ganjil genap itu belum berubah sampai sekarang. Jadi sampai sekarang belum ada perubahan. Ya. Parameternya sendiri nanti apa, Pak? Apa? Dalam nanti parameter ketika nanti ganjil genap motor ditentukan hanya nah, jadi gini, ada dua, satu emergency brake, satu ganjil genap. Dua-duanya untuk pengendalian. Oke. Tapi kita akan lihat jumlah kasus, kita akan lihat jumlah orang bepergian. Dari situ nanti bila diperlukan baru digunakan. Bila tidak diperlukan ya tidak digunakan. Sama seperti PSBB, bila wabahnya ternyata meningkat, jumlah kasus bertambah, maka diterapkan PSBB. Jadi bukan berarti kalau ada dalam aturan pasti dilaksanakan, pasti digunakan. Gitu ya. terkait ini Pak, terakhir Pak, terkait kepatuhan atau ketaatan perkantoran antara masuk jam kerja jam 7 terus ada jam 8 dan pulangnya juga biar padat. Ya gini, ini semua juga kita pantau, tim kita ini tim dari Satpol PP juga akan memeriksa, tapi pengaturannya memang diberikan kepada tiap-tiap kantor. Kewenangannya ada di kantor. Yang penting harus dibagi lebih dari 2 shift, 2 atau lebih, supaya tidak menumpuk. Dan Anda bisa lihat sendiri pagi ini jumlah orang yang berangkat juga tidak menumpuk. Mudah-mudahan ini satu tanda bahwa kantor-kantor sudah mengatur begitu. Ada sanksi. Tapi kita akan pantau itu. Ada sanksi nggak, Pak Anies? Apa kapasitasnya karyawannya yang 50%, apa ada sanksi? Ya, begini. Nanti kita akan bisa lihat itu bukan dari satu persatu, ini kan ratusan ribu, puluhan ribu kantor nih. Kita akan bisa lihat dari jumlah kendaraan yang masuk Jakarta, yang bergerak di sekitar Sudirman Tamrin. Kita akan bisa lihat dari kendaraan, jumlah penumpang kendaraan umum. Dari situ nanti kita akan lihat overall-nya, gitu ya. Yuk, kami duluan ya Pak. Makasih lah.